Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Tiara Anissa, yang kedua Pinka Nopela, dan yang ketiga Ana Zakiati Fakiroh. Baiklah, makalah yang ingin kami sampaikan yang berjudul macam-macam pendekatan dan metode untuk pengembangan moral anak PAUD. Pendidikan anak usia taman kanak-kanak difokuskan untuk mengembangkan seluruh aspek potensi anak. Salah satu aspek pengembangan anak usia dini yaitu aspek pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Di dalam peningkatan pengembangannya mencakup moral, tingkah laku, dan karakteristik nilai agama. 1. Apa saja metode yang digunakan untuk mengembangkan moral pada anak? Yang kedua, apa pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan moral anak? Penelitian ini bertujuan untuk tentang metode penanaman nilai moral beberapa taman kanak-kanak TK Aisyah Badnul Atfar, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari deskripsi tersebut dapat diperoleh gambaran tentang pengaruh metode yang dipilih terhadap keberhasilan dalam penanaman nilai moral anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penanaman nilai moral yang digunakan adalah sebagai berikut: bercerita, bermain, kariwisata, bernyanyi, outbound, kebiasaan, teladan, syair, dan diskusi. Dari beberapa metode tersebut, yang paling sering digunakan adalah metode berbicara, kebiasaan perilaku. Metode penanaman nilai moral yang diterapkan untuk membawa pengaruh positif terhadap perkembangan moral anak. Setiap tindakan guru atau orang tua dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan syoknya dilandasi oleh keputusan personal yang diambil berdasarkan informasi dan pengetahuan yang sekurang-kurangnya meliputi 3 hal, yaitu yang dipengaruhi tentang proses belajar dan perkembangan anak, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, yang kebutuhan setiap individu anak di dalam kelompoknya, serta pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup. Hal yang perlu jadi bahan pemahaman para guru dan orang tua dalam rangka menentukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak. Untuk pengembangan nilai yang sikap dapat digunakan metode-metode yang kemungkinan berbentuk kebiasaan-kebiasaan yang dilandasi oleh nilai agama dan moralitas agar anak dapat menjalani hidup sesuai dengan norma yang dianut masyarakat. Metode yang digunakan untuk mengembangkan moral anak merupakan investasi yang sangat penting menyiapkan sumber daya manusia SDM di masa depan. Dalam rangka persiapan SDM yang berkualitas untuk masa depan, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk memberikan sejak usia dini. Pendidikan merupakan investasi masa depan yang meyakini dalam memperbaiki kehidupan suatu bangsa. Jika pada masa ini anak kurang mendapat perhatian dalam pendidikan, perawatan, pengasuhan, dan layanan kesehatan serta kebutuhan gizinya, dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nilai dan moral merupakan 2 kata yang sering digunakan secara bersamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminta. Dinyatakan bahwa nilai adalah harga hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Wayan, nilai adalah segala sesuatu yang berharga. Menurutnya ada 2 nilai, yaitu nilai ideal dan nilai aktual. Pendidikan nilai dapat disampaikan dengan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Dalam perkembangannya, moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Pendidikan untuk anak usia dini 0-8 tahun merupakan pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda dengan anak usia lain, sehingga pendidikannya pun perlu dipandang sebagai sesuatu yang dikhususkan. Pendidikan anak usia dini di negara-negara maju mendapat perhatian yang luar biasa karena pada dasarnya pengembangan manusia akan lebih mudah dilakukan pada usia dini. Taman kanak-kanak adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini. Pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun. PAUD dinyatakan bahwa fungsi pendidikan TK dan RA adalah 1. Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak pada dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai tipe kecerdasannya. Usia dini merupakan masa bagi seseorang anak untuk belajar berkomunikasi dengan orang lain serta memahaminya. Pemilihan metode yang dilakukan pendidik atau guru semestinya dilandasi alasan yang kuat dan faktor-faktor pendukungnya seperti karakteristik tujuan kegiatan dan karakteristik anak yang diajar. Karakteristik tujuan adalah pengembangan kognitif, pengembangan kreativitas, pengembangan bahasa, pengembangan emosi, pengembangan motorik, dan pengembangan nilai serta pengembangan sikap dan perilaku. Metode-metode yang memungkinkan anak dapat melakukan hubungan atau sosialisasi dengan yang lain akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Masing-masing metode mempunyai kelemahan dan kelebihan. Penggunaan salah satu metode penanaman nilai moral yang dipilih tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kemampuan seorang guru dalam menerapkannya. Tema yang sesuai adalah tema binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Kelima, pembiasaan dalam berperilaku. Pengertian dan pemahaman nilai moral, mau menerima kekalahan atau mengalah adalah salah satu hal yang harus ditanamkan sejak dini. Seringkali terjadi sikap moral tidak terpuji. Bermain peran merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai moral kepada anak TK. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran, merasakan jika ia menjadi seseorang yang diperankan dalam kegiatan bermain peran. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa metode yang dipakai dalam menanamkan nilai moral kepada siswanya adalah bercerita, bernyanyi, karya wisata, syair, bermain, outbound, bermain peran, diskusi, pembiasaan perilaku, dan teladan. Kendala yang dihadapi misalnya kurangnya konsistensi sikap orang tua dengan apa yang diajarkan di sekolah. Demikian pula dengan perilaku yang terjadi di lingkungan rumah si anak. Di sekolah sudah diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, namun hal itu menjadi terputus ketika anak di rumah. Terkadang di rumah orang tua kurang mendukung apa yang telah dilakukan oleh guru di sekolah. Kesimpulan, dari uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk anak usia dini perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Pendidikan yang diberikan untuk anak usia dini lain dengan pendidikan yang diberikan untuk orang dewasa. Kekhususan yang perlu mendapatkan perhatian misalnya dalam menerapkan metode pembelajaran, termasuk di dalamnya pemilihan metode penanaman nilai dan moral.